Bab 1601 Gila mendominasi. Bahkan di hadapan jutaan orang, Chen Ye masih tidak mundur. Keadaan pikiran macam apa ini? Ini benar-benar gila. Oke, saya harap penampilan Anda sepadan dengan apa yang Anda katakan. Zhao Lingqiao berkata dengan ringan, satu langkah, melangkahi ambang 900 meter. Apalagi dia tidak berhenti, dia terus bergerak maju. Zhao Lingqiao, seperti Chen Ye, membidik ujung jalan keabadian, tetapi dia menemukan bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Setelah 900 meter, setiap meter seperti parit. Darah tumpah dari sudut mulut Zhao Lingqiao. Tubuh Tao Lingqiao menarik berkah dari kekuatan langit dan bumi, yang merupakan beban besar baginya. Apakah itu spiritual atau fisik, Zhao Lingqiao telah menderita luka dalam dengan mempertahankan paksa kekuatannya. Tubuh Tao saat ini. Namun, dia tidak berhenti. 910 meter. Dalam 10 meter ini, dia berjalan sangat lambat, 1 abad panjang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa Zhao Lingqiao berjalan lambat. Dan Zhao Lingqiao, jelas mencapai batas, cahaya ungu yang samar-samar beredar di kulitnya runtuh. Boom, cahaya ungu meledak, dan tanpa restu cahaya ungu, Zhao Lingqiao langsung dihancurkan oleh gravitasi yang tak tertandingi, ototnya pecah, dan tulangnya patah. Namun, Zhao Lingqiao mengambil langkah maju. Zhao Lingqiao, 911 meter di monumen ke langit, ada catatan yang sangat cemerlang. Saat berikutnya, Zhao Lingqiao diteleportasi keluar dari Ascension Avenue, terlihat sangat malu, Ouyang Jue langsung menangkap Zhao Lingqiao dan menegur. Idiot, jika kamu sangat kacau, jika kamu melukai sumbermu, itu akan berdampak besar pada kultivasimu. Tetapi ketika dia melihat mata Zhao Lingqiao, dia merasa lega. Zhao Lingqiao dalam keadaan koma, Ouyang Jue buru-buru memberinya ramuan kuno. Cedera Zhao Lingqiao memulihkan sebagian besar sekaligus, dan perlahan membuka matanya, tetapi matanya penuh dengan kengganan. Tuan, saya telah mengecewakan Anda, saya belum sampai akhir. Ouyang Jue melirik Zhao Lingqiao dengan heran, lalu tersenyum, dan tertawa dari lubuk hatinya, anak ini sangat baik. Bocah konyol, aku sangat puas, jaga dirimu baik-baik. Tidak, Zhao Lingqiao berjuang untuk berdiri, bergoyang, tetapi matanya tegas, dia menatap Chen Ye. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Dan saat ini, akhirnya, giliran Chen Ye. Ling Longcheng, Long Xuan dan yang lainnya juga mendaki Avenue of Ascension pada saat yang sama dengan Chen Ye. Ling Longcheng memiliki kulit perunggu, perawakan kekar, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan kekerasan. Di sisi lain, Long Xuan, dengan wajah tampan, memancarkan nafas seorang atasan, tampaknya memiliki tato yang menjulang di lehernya yang telanjang, di bawah kulitnya yang putih. Seperti kereta api. Namun, dua orang yang seharusnya menarik banyak perhatian ini kini menjadi foil. Perhatian semua orang terfokus pada Chen Ye. Nak, apakah kamu menjadi gila? Wah, bukankah kamu kunpeng? Apakah kamu terbang? Saya melihat apakah Anda bisa terbang lebih tinggi dari Zhao Lingqiao, burung walet. Aku tidak tahu apakah itu akan sama dengan sampah barusan, berjalan 400 meter dan kehilangan kesadaran. Seseorang dari dunia seni bela diri rendah berani menantang seorang jenius yang diakui ini mungkin lelucon terbesar hari ini. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Chen Ye tidak peduli saat ini, dan berkomunikasi dengan Xiao Yao Shenjun di dalam hatinya. Xiao Yao Shenjun, bagaimana saya harus memperbaiki pil darah menjadi sumsum dalam beberapa saat? Tetesan esensi darah yang diberikan Raja Suci Abadi kepadanya harus benar-benar disempurnakan. Hanya dengan memasuki sumsum, kekuatan penuh dari esensi darah ini dapat digunakan. Xiao Yao Shenjun berkata, kamu berlari ke depan dulu, aku menyuruhmu berhenti, kamu berhenti. Chen Ye mengangguk. Sekarang dia tidak ada hubungannya. Petunjuk ke monumen reinkarnasi belum muncul. Tapi dia punya firasat. Itu adalah untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Hanya yang pertama yang bisa menyentuh keberadaan sebenarnya dari monumen reinkarnasi. Permainan resmi dimulai. Semua makhluk abadi yang naik melesat ke depan seperti anak panah dari senar. Ketika semua orang hendak menertawakan kecepatan kura-kura Chen Ye, mereka tiba-tiba berhenti karena mereka tidak dapat menemukan sosok Chen Ye. Ada 3 sosok, yang meninggalkan tim pada saat yang sama, berbaris head-to-head, dan langsung meninggalkan yang lain. Penonton mencari di antara para pendaki terbelakang itu, tetapi tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Karena Chen Ye adalah salah satu dari 3 sosok ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Penonton tidak percaya.
Seorang prajurit dari tahap Raja Dewa, dapatkah dia mengimbangi Long Xuan, Ling Longcheng, para jenius teratas dari tahap Dao? Pasti ada yang salah dengan mataku. Berhenti, Xiao Yao Shenjun berteriak. Chen Ye, momentum yang terburu-buru tiba-tiba berhenti di 635 meter. Long Xuan dan Ling Longcheng sama-sama sedikit terkejut, mata mereka menyapu ke belakang, orang ini dapat mengejar kecepatan mereka, mengapa dia berhenti di sini? Tapi mereka tidak mengambil hati, dan melirik Chen Ye dengan jijik, jelas, mereka tidak menganggap anak arogan ini sebagai lawan. Dan para penonton, mata mereka berbinar. Performa Chen Ye barusan tidak lebih lemah dari Ling Longcheng dan Long Xuan, yang benar-benar membuat mereka sedikit gemetar, tapi sekarang, dia lega bahwa sampah Raja Dewa ini benar-benar sia-sia. 635 meter, meskipun hasilnya bagus, masih jauh dari cukup. Itu jauh dari cukup bagi Chen Ye untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu. Jika Chen Ye tidak berbicara begitu liar di depan Zhao Lingqiao, mungkin semua orang akan terkejut dengan hasil ini. Tapi sekarang, Chen Ye tidak melampaui Zhao Lingqiao, yang berarti dia menamparkan wajahnya tanpa ampun. Sarkasme terdengar lagi. Hei, kenapa kamu tidak bergerak? Ini hanya lebih dari 600 meter dan ada tekanan. Bukankah kamu Kunpeng? Bahkan bukan Yan Kuei. Masih membubung ke langit. Kamu hampir sampai ke tanah. Kamu berani membenci Zhao Lingqiao bahkan dengan sampah sepertimu. Perwakilan dari kekuatan utama di langit juga menggelengkan kepala dengan kecewa, jelas, kinerja Chen Ye terlalu buruk. Tapi Chen Ye membuat langkah tak terduga saat ini, dia mengeluarkan sebotol pil obat, mengangkat kepalanya, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Melihat ini, Ouyang Jue mengerutkan kening, dan ada sedikit kekecewaan di matanya, apa yang Chen Ye makan adalah pil pemurnian darahnya. Penglihatan Ouyang Jue secara alami tidak biasa, dapat dilihat bahwa Chen Ye berhenti bukan karena dia mencapai batas, tetapi Chen Ye benar-benar mengeluarkan pil pemurnian darah dan meminumnya, dan ingin mengandalkan kekuatan obat untuk melangkah lebih jauh. Apakah dia takut? Anda telah menyadari bahwa potensi Anda tidak dapat melampaui Zhao Lingqiao, jadi Anda berencana untuk menggunakan kekuatan eksternal. Ini benar-benar mengecewakan, terutama setelah kata-kata liar Chen Ye. Ini seperti seorang atlet yang pertama kali mengatakan bahwa dia bisa memenangkan kejuaraan dunia dengan satu tangan, tetapi diam-diam menggunakan doping selama kompetisi. Orang ini, tapi hanya itu. Di mata Zhao Lingqiao, ada penghinaan yang tak ada habisnya. Dia berpikir bahwa Chen Ye memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, tetapi sekarang tampaknya anak ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di bawah selangkangannya. Bumi, Kunlun virtual. Bagaimana bisa ada tempat sampah seperti itu di dunia? Bab 1602. Pada saat yang sama, penonton pecah lagi. Minum pil. Itu harus menjadi batasnya. Hahaha, anak ini benar-benar menggunakan pil obat. Sampah, gunakan pil obat pada 600 meter, beraninya kamu berbicara dengan gila. Jika dia punya wajah, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Chen Ye sepertinya menutup telinga, dia hanya minum obat sesuai instruksi Dewa Xiao Yao. Suara Xiao Yao Shenjun terdengar lagi, nak, selanjutnya, kamu menyerahkan sebagian tubuhmu kepadaku, dan aku akan mengecilkan semua kekuatan esensi darah, dan hanya aku yang bisa melakukan hal semacam ini. Dan Anda, mengandalkan kekuatan tubuh Anda sendiri, bergerak maju selangkah demi selangkah, untuk beradaptasi dengan gravitasi ini, di bawah promosi pil pemurnian darah, esensi darah akan dipaksa ke garis keturunan sumsum Anda. Oke, Chen Ye tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia akan berjalan sangat keras, tetapi dia masih percaya diri. Kalau begitu aku akan mulai. Dalam sekejap, wajah Chen Ye berubah, dia mengatupkan giginya dan melangkah maju. Hahaha, bergerak, sepelan kura-kura. Setelah minum pil obat dan berjalan begitu keras, apakah ini yang disebut tak terukur? Mungkin mereka sudah melewati 900 meter, tapi mata kita terlalu kecil untuk melihatnya. Bahkan Ouyang Jue, Zining dan yang lainnya memiliki ekspresi kekecewaan yang sangat kuat di mata mereka saat ini. Jika Chen Ye bisa berhenti secara sukarela sekarang dia benar-benar mencoba yang terbaik. Di sisi lain, Ling Longcheng dan Long Xuan dengan mudah menembus 800 meter. Bentuk mereka berdua berubah pada saat yang sama setelah mereka melewati 800 meter. Ling Longcheng menyemburkan energi iblis yang sangat murni ke seluruh tubuhnya, sosoknya dinaikkan menjadi 3 meter, kulitnya berubah menjadi merah darah, seolah-olah iblis telah turun. Dan Long Xuan tiba-tiba memiliki lapisan sisik hitam halus di sekujur tubuhnya, dan napasnya bahkan lebih menakutkan. Setelah transformasi,
Bahkan jika keduanya mencapai 800 meter, kecepatan maju mereka masih tidak lambat lebih cepat dari Zhao Lingqiao dan Wu Yu. Tentu saja, Wu Yu jelas tidak bermain serius. Dan Chen Ye, mengatupkan giginya, menghadapi gravitasi yang sangat besar, dan ejekan yang luar biasa, berjalan maju selangkah demi selangkah. Tidak ada tanda keputusasaan di wajahnya, sebaliknya, ada sedikit kegembiraan. Dia merasa tubuhnya perlahan semakin kuat. Setiap kali dia maju selangkah, dia bertambah 1 poin. Pada saat ini, ada sepasang mata yang menatap Chen Ye, penuh kegembiraan, itu adalah Huang Ken. Chen Ye, limbah ini, akhirnya akan ditanam. Pembicaraan besar anak ini sebelumnya, dan sekarang seperti ini, sekte mana yang menginginkannya? Menerima murid seperti itu sama saja dengan mendiskreditkan sekte. Setelah kehilangan perlindungan sekte, apakah Chen Ye masih semut yang bisa diremas? Huang Ken sudah mulai memikirkan cara menyiksa Chen Ye. Hei! Ouyang Jue menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin melihatnya lagi. Setelah meminum pil pemurnian darahnya sendiri, dia masih pada level ini. Dia merasa sedikit tertekan tentang pil pemurnian darahnya sekarang. Namun, yang aneh adalah bahwa Zhao Lingqiao mengatakan sebelumnya bahwa setelah 600 meter, tidak mungkin untuk menembus batas dan terus bergerak maju. Ouyang Jue hampir berpikir begitu, tetapi bagaimana dengan Chen Ye? Setiap langkah seolah mencapai batas, dan setiap langkah melanggar batas, meskipun dia berjalan sangat lambat, dia terus berjalan. Namun, ada batas-batas manusia, tidak peduli bagaimana Anda menerobos, apakah Anda masih dapat menembus hingga 900 meter. Akhirnya, Long Xuan dan Ling Longcheng mencapai 880 meter. Ling Longcheng selangkah lebih cepat. Ledakan. Api berdarah membubung ke langit, Ling Longcheng meninju dengan kekuatan yang tak tertandingi, secara langsung menghancurkan penghalang gravitasi yang tak terlihat, dan dengan kekuatan meninju, dia melintasi 900 meter. Pada saat ini, para penonton sedikit mati rasa karena melewati 900 meter. Kompetisi Immortal Ascension tahun ini benar-benar kualitas tertinggi dari Immortal Ascenders, dan ada penjahat yang tak ada habisnya. Ling Longcheng melintasi 900 meter lebih dulu, mata Long Xuan tenggelam, dia tahu bahwa dia kalah, dan bakatnya lebih rendah daripada Ling Longcheng. Ling Longcheng baru saja melewati kaki depannya, dan Long Xuan juga meledakkan energi yang membuat marah dan bergerak maju dengan putus asa. Akhirnya, Long Xuan, 900 meter telah berlalu. Setelah mencapai 900 meter, gerakan keduanya tiba-tiba melambat. Seperti Chen Ye, dia mulai bergerak maju selangkah demi selangkah. Namun, itu juga lambat, kelambatan mereka dan kelambatan Chen Ye adalah satu langit dan satu bumi. Tetapi pada saat ini, tinggi di langit, Zining tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Tidak, anak dari Kunlun Su ini aneh. Ada apa? Dia seharusnya tidak menyembunyikan kekuatannya. Aku bisa melihat bahwa dia melakukan yang terbaik." Seorang wakil dari kekuatan kelas 2 bertanya-tanya. Zining tersenyum dan berkata, "Tetapi apakah Anda memperhatikan bahwa meskipun Chen Ye telah mencoba yang terbaik untuk menembus batas, kecepatannya semakin cepat?" Setelah dia selesai berbicara, ada sedikit kegembiraan di matanya, dia menatap Chen Ye dengan cermat saat ini, dan mengesampingkan Long Xuan. Sungguh ada apa? Wu Jizi dan Sui Huang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Baik teknik budidaya Dao Iblis dan teknik budidaya Dao Darah memiliki beberapa metode pemurnian darah dan tulang, yang sangat mirip dengan kinerja Chen Ye saat ini. Namun, mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam, bagaimana mungkin seseorang bisa meredam darah dan tulang di kompetisi Ascension. Menempa tulang darah terlebih dahulu membutuhkan indera spiritual yang besar, dan itu perlu dilakukan dengan sangat khusus. Lebih penting lagi, sumber esensi darah harus sangat murni. Sulit bagi monster di benua Lingwu untuk memiliki esensi darah murni seperti itu. Kecuali raksasa kuno. Tetapi binatang raksasa kuno itu terlalu jauh, dan tidak mungkin bagi esensi darah untuk bertahan hidup. Bahkan jika ada, itu dikendalikan oleh kekuatan teratas. Tindakan Chen Ye sekarang tampak agak tidak masuk akal bagi semua orang. Dalam kompetisi Agung Ascension, seorang idiot yang diserang oleh indera ilahi dan disihir oleh iblis-iblis dalam, dan yang dapat meredam darah dan tulangnya, hanya akan menjadi gila atau sekarat. 679.698.699 Chen Ye akan menembus 700 meter. Tapi rintangan ini sangat sulit untuk dilewati. Long Xuan dan Ling Longcheng di depan telah memecahkan rekor Zhao Lingqiao. Long Xuan 919, Ling Long 921. Mereka berdua,
pada saat ini, memegang artefak abadi Hedao Realm di tangan mereka, dengan liar membombardir udara di depan mereka, mencoba melangkah lebih jauh. Ada juga pisau ekstra di tangan Chen Ye. Jinsa, tebas dengan satu pedang, Chen Ye berteriak. Pedang dengan napas tajam yang tak tertandingi dan niat pedang yang luas, dan menebas ke depan, Chen Ye berhasil melangkah lebih dari 700 meter. Chen Ye memegang pedang yang berat, wajahnya tanpa ekspresi, pedang itu keras, dan angin menyapu awan. Dalam pedang vertikal dan horizontal, dia terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Menurutnya, wajar untuk melewati 700 meter. Namun, tindakan sepele ini membuat seluruh dunia terdiam saat ini. Luar biasa tenang. Penonton terkejut. Zhao Lingqiao terkejut. Semua kekuatan dan perwakilan sekte terkejut. Setiap kali Chen Ye mengambil langkah, mereka berpikir bahwa Chen Ye akan berhenti, tetapi Chen Ye tidak. Terus memukul saraf mereka. Bab 1603. Bahkan orang bodoh dapat melihat saat ini bahwa Chen Ye tidak hanya melanggar batas. Di antara mereka, yang berwajah paling jelek adalah Huang Ken. Sialan Chen Ye, kenapa kamu tidak menghentikanku? Ini jelas sepotong sampah, jadi mengapa itu terus melampaui harapan saya? Sejujurnya, Huang Ken panik. Jika Chen Ye memiliki jejak sekecil apapun, dia mungkin mencapai 800 meter. Bahkan jika dia marah dan mengucapkan kata-kata gila yang besar, kekuatan besar itu mungkin juga mempertimbangkan bakatnya dan memasukkannya ke sekte. Huang Ken bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika Chen Ye tidak memiliki harapan untuk memenangkan tempat pertama, kontrak spiritual tidak dapat berlaku. Kontrak perjudian antara dia dan Chen Ye di kasino jelas bagi semua orang. Jika paviliun Shengxian diselidiki, kemana dia bisa melarikan diri? Tiba-tiba, Chen Ye menyingkirkan pisaunya, dan langkahnya semakin cepat. Wah, bagaimana perasaanmu? Xiao Yao Shenjun tersenyum. Keren-keren sekali. Dengan keras, Chen Ye telah melewati ambang 800 meter. Terlebih lagi, melihat ekspresinya, tidak ada sedikit pun yang bermartabat, tetapi juga dengan sedikit kesenangan tampaknya lebih mudah daripada berjalan 700 meter sebelumnya. Gila, ini benar-benar gila, mematahkan logika berpikir penonton, bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia. Dan Chen Ye, saat dia menembus 800 meter, wajahnya penuh ekstasi. Xiao Yao Shenjun tersenyum dan berkata, sukses, Ye Xiaoxi, rasakan kekuatan tubuhmu sekarang. Chen Ye saat ini, memurnikan esensi darah ke dalam sumsum tulang, merasa bahwa itu tidak pada tingkat yang sama seperti di masa lalu. Tidak hanya kesadaran spiritualnya hampir 2 kali lipat, tetapi kualitas fisiknya, dantian, dan 6 jalan para dewa telah sangat ditingkatkan. Bahkan ada binatang raksasa kuno yang mengaum di dalam tubuh. Sekarang, dia tampaknya menjadi harimau ganas yang benar-benar mewarisi darah zaman kuno. Tingkat perpaduan esensi darah ini di tubuhnya sangat menakutkan. Bahkan, esensi darah ini mulai sedikit diserap oleh darah samsara. Ada sumber cahaya yang sangat lemah di sekujur tubuhnya, kekuatan reinkarnasi. Ini adalah tanda kebangkitan garis keturunan. Ini adalah keajaiban reinkarnasi, kekuatan sebenarnya. Dengarkan aku, kata sampah tidak bisa digunakan oleh siapapun, apakah kamu mengerti? Begitu Chen Ye mengatakan ini, sebagian besar ekspresi penonton berubah, karena mereka baru saja memarahi Chen Ye, tetapi tidak ada yang membantahnya. Dan Chen Ye, setelah mengucapkan kalimat ini, menginjak langkah kaki, energi iblis dan energi darah sebenarnya memadatkan binatang agung di tubuh Chen Ye. Harimau raksasa dari zaman kuno. Satu orang dan satu harimau tampaknya menutupi langit. Beri semua orang rasa penindasan yang hebat. Saat berikutnya, tubuh Chen Ye bergerak, dan dia bergegas ke depan dengan kemarahan yang mencekik. Melihat kekuatan serangan Chen Ye, banyak orang merasakan tubuh mereka bergetar, seolah-olah saat berikutnya, mereka akan dibunuh oleh mulut harimau itu. Ledakan kecepatan ekstrim. Ketika semua orang melihat sosok Chen Ye dengan jelas, dia sudah berdiri di posisi 900 meter. Ini tidak mungkin. Huang Ken meraung, hampir gila. Dia menatap sosok Chen Ye. Dia memandang rendah Chen Ye dari lubuk hatinya dan membenci Chen Ye. Namun, semua yang Chen Ye tunjukkan mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia terpaksa menerima kenyataan bahwa Chen Ye pantas mendapatkannya, jenius. Selama Chen Ye diberi waktu, dia pasti akan tumbuh menjadi eksistensi yang perlu dia perhatikan. Bahkan Huang Ken memiliki perasaan samar di hatinya bahwa Chen Ye benar-benar bisa memenangkan tempat pertama.
Setelah Chen Ye menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, sulit untuk memaksa dirinya untuk tidak berpikir begitu. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Apa yang akan terjadi pada diri Anda? Dia menyesal, takut, dan hampir ingin berlutut pada Chen Ye dan memohon pengampunannya. Tapi, akankah Chen Ye memaafkannya? Memikirkan ejekannya terhadap Chen Ye, Huang Ken gemetar. Tidak mungkin, apa yang dia lakukan terlalu banyak untuk dimaafkan. Keadaan pikiran Huang Ken berada di ambang kehancuran tiba-tiba, matanya yang linglung tiba-tiba bersinar, seolah-olah dia melihat harapan, seolah-olah dia telah menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa. Masih ada cara untuk menyelamatkan diri. Sebagai utusan Ascension Pavilion, Huang Ken memiliki tempat khusus untuk menonton kompetisi, dan setelah dia buru-buru mengatakan sesuatu kepada Master Pavilion dari Ascension Pavilion, dia meninggalkan kursi Ascension Pavilion. Pada saat ini, kulit Chen Ye juga menjadi khusyuk. Keajaiban reinkarnasi para dewa dan iblis telah berjalan secara ekstrim, memancarkan paksaan yang menakutkan, dan jejak Gengjin Qi yang sangat tajam memotong udara di sekitarnya, dan pisaunya masuk. Tangannya menebas terus-menerus. Semangat Jinsa vertikal dan horizontal, dan setiap langkah yang Anda ambil, tampaknya melakukan yang terbaik. Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Pada saat ini, dua suara terdengar di telinga Chen Ye. Raungan naga, auman binatang raksasa. Naga darah dan Xiao Huang. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan langsung menolak, kamu tidak perlu mengambil tindakan, kamu tinggal di pemakaman reinkarnasi, dan kamu tidak boleh keluar kecuali harus. Tentu saja Chen Ye dapat menggunakan kekuatan hantu naga darah dan Xiao Huang. Bagaimanapun, Xiao Huang juga memiliki kekuatan magis khusus, dan tidak takut pada paksaan apapun. Tapi Chen Ye tidak akan melakukannya. Kota pendakian surgawi ini sangat istimewa, tidak seperti wilayah barat, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Di atas langit adalah perwakilan dari banyak sekte di benua Lingwu. Jika orang-orang ini memperhatikan aura naga darah dan Xiao Huang, tentu berbahaya. Oleh karena itu, di Climbing Sky City, Chen Ye tidak boleh menggunakan Blood Dragon dan Xiao Huang. Bahkan kuburan reinkarnasi harus disembunyikan. Jika terdeteksi oleh yang kuat, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat yang sama, Long Xuan dan Ling Longcheng melihat ke belakang, tetapi mata mereka sangat terkejut. Karena, kecepatan Chen Ye jauh lebih cepat dari mereka berdua. Raungan yang tidak manusiawi terdengar, tetapi itu bukan dari Chen Ye, tetapi dari Long Xuan yang berubah. Mengikuti raungan ini, hantu naga banjir hitam membubung dari belakang Long Xuan, dan mengayun ke depan dengan taring dan cakarnya, dengan kekuatan yang mengerikan. Long Xuan mengambil dua langkah, dan untuk beberapa alasan, napas Chen Ye di belakangnya membuatnya merasa sedikit menyerah. Hantu Jiaolong itu gemetar. Ini adalah ketakutan. Ini adalah represi. Long Xuan terkejut, keluarga panjang mereka mewarisi jejak darah Jiao hitam. Meskipun kelas Jiao jauh lebih kuat daripada naga asli, tidak dapat disangkal bahwa kelas Jiao mewarisi jejak darah naga asli. Oleh karena itu, kelas Jiao masih merupakan makhluk yang sangat menakutkan. Di bidang tingkat benua Lingwu, naga banjir sudah bisa disebut naga banjir, salah satu klan naga, dan garis keturunan Long Xuan sangat murni, tetapi dia jarang menggunakan transformasi garis keturunannya karena harga dirinya. Garis keturunannya membuatnya bangga bahkan rasa hormat. Karena itu, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, sehingga banyak orang tidak tahu apakah dia memiliki darah keluarga naga, tetapi sekarang, dia memiliki hati yang menyerah. Itu dari penekanan darah. Ketika dia melihat hantu yang menutupi tubuh Chen Ye, dia bisa yakin bahwa Chen Ye, seperti dirinya, tidak memiliki garis keturunan biasa. Namun, Long Xuan pada awalnya tidak peduli, karena sebenarnya tidak banyak alien yang bisa lebih kuat dari Jiaolong. Bab 1604. Tetapi pada saat ini, garis keturunannya ditekan. Dia tidak setuju. Dia benar-benar tidak bisa kalah dari Chen Ye. Melihat Chen Ye mendekat, Long Xuan benar-benar merangsang garis keturunannya, disandingkan dengan Ling Longcheng. Tetapi pada saat ini, Ling Longcheng mengambil langkah maju. Otot-ototnya sesak dan menonjol, energi hitam melekat di sekujur tubuhnya, giginya terkatup, dan dia baru saja mengambil langkah ini, seolah-olah dia kelelahan dan pingsan. Chen Ye, 911, Long Xuan, 921, Ling Longcheng, 922. Hati para penonton semua terjerat dalam bola saat ini, kompetisi ini telah mempengaruhi pikiran semua orang. Mereka semua berharap tempat pertama dapat diputuskan dengan cepat, tetapi mereka tidak ingin ketiga abadi berhenti begitu cepat.
Sekarang, tidak ada yang berani menghina Chen Ye dan membenci Chen Ye. Terlepas dari hasil akhirnya, Chen Ye telah membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Di benua Lingwu, yang kuat dihormati. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda layak dihormati. Saya tidak tahu siapa yang memulai dan berteriak, "Chen Ye, ayo." Kedengarannya seperti seorang wanita muda, dan ada rasa malu dalam suaranya. Kemudian, orang kedua berteriak, "Long Xuan, ayo." Kemudian, seluruh tempat. Semua orang berteriak untuk objek dukungan mereka. Zhao Lingqiao, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya saat ini, menatap kosong ke arah Chen Ye, yang berjuang untuk maju, karena Chen Ye telah melampaui dirinya sendiri, tetapi dia tidak berhenti. Yang kalah kali ini adalah Zhao Lingqiao. Mengapa? Dia memiliki Taoisme Lingqiao, dan kekuatan Taoisme diketahui semua orang, tetapi dia masih kalah. Dia dapat melihat bahwa garis keturunan Chen Ye luar biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa garis keturunan ini lebih kuat dari Taoismenya sendiri. Sulit untuk membawa adalah kesalahan mereka sendiri. Seperti yang Chen Ye katakan, dia tidak bisa mengukur kekuatannya dengan visinya sendiri. Zhao Lingqiao jatuh dan bergumam, "Tuan, ini aku, apakah itu salah?" Ouyang Jue meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya sangat rumit, dan dia berkata, "Mungkin, tetapi orang-orang kuat yang sebenarnya memiliki pengendalian diri dari orang-orang kuat. Tidak masalah jika mereka salah, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan." Mendengar ini, Zhao Lingqiao terkejut, menatap sosok Chen Ye, matanya berangsur-angsur menyala dengan semangat juang yang tak tertandingi. "Tuan, setelah terobosan saya berharap untuk melawan Chen Ye saya salah, dia tidak sia-sia, tetapi lawan yang layak saya hormati." Ouyang Jue memandang Zhao Lingqiao, yang memiliki tatapan tegas, dan mengangguk lega. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi teriakan itu tidak melemah sedikit pun, karena pada saat ini, Long Xuan, Ling Longcheng dan Chen Ye telah melakukan keajaiban yang belum pernah terlihat dalam puluhan ribu tahun. Terutama, itu Chen Ye. Pada saat ini, Ling Longcheng berjalan 932 meter. Matanya penuh kegilaan. Dia hanya menyimpan jejak alasan dan bergerak maju. Namun, Ling Longcheng, yang dalam kondisi ini, jelas lebih kuat, meskipun dia sudah berlumuran darah. Menetes, tetapi dapat dilihat bahwa dia masih memiliki energi untuk melanjutkan. Dan Long Xuan, yang juga melihat 930 meter yang menerobos saat ini, juga berlumuran darah, dan wajahnya bahkan lebih pucat, sepertinya dia sudah menjadi busur yang kuat. Namun, Long Xuan tidak menyerah, sudah ada ketakutan di matanya. Bukan karena sulitnya bergerak maju, tapi karena Chen Ye. Chen Ye menyusul, dan saat ini Chen Ye telah mencapai 927 meter. Ledakan satu langkah, 928 meter, hati Long Xuan menjadi lebih dingin, dia berteriak dan mencoba yang terbaik untuk merangsang potensinya, dan ingin melanjutkan, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Ledakan 929 meter. Bajingan, aku tidak bisa kalah. Long Xuan meraung, dan pada saat ini, hantu di sekitar Long Xuan sebenarnya sangat besar. Bahkan secara bertahap substantif. Garis keturunan Long Xuan benar-benar berevolusi saat ini. Hahaha, wajah Long Xuan penuh dengan ekstasi, dan dia maju selangkah lagi. "Chen Ye, terima kasih, kamulah yang membuatku melangkah lebih jauh." Long Xuan melirik Chen Ye di belakangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan nada bersemangat, "Kamu pasti benar-benar ingin melampauiku, kan? Sekarang, kamu tidak akan pernah punya kesempatan." Chen Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melambaikan pisau di tangannya dan berjalan diam-diam. Di mata Long Xuan, ini tidak diragukan lagi merupakan tanda keputusasaan. Long Xuan tertawa terbahak-bahak, auranya terus dilepaskan, dan dia terus bergerak maju. Namun, waktu bahagianya singkat. Karena dia menemukan bahwa bahkan jika garis keturunannya meningkat, dia masih tidak bisa menyingkirkan Chen Ye. Long Xuan hampir pingsan, monster macam apa orang ini? Apakah orang ini benar-benar dari dunia seni bela diri rendah? Bumi dan Kunlun kosong, energi spiritualnya sangat tipis, bagaimana mungkin membiarkan orang yang begitu kuat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Long Xuan menggelengkan kepalanya dengan panik, menatap Chen Ye yang datang ke sisinya dengan susah payah, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mungkin kalah." Ledakan. Seluruh tubuh Long Xuan meledak menjadi awan darah, yang jelas merupakan hasil dari menjalankan kekuatan spiritualnya secara paksa. Dia berhasil, tetapi lebih putus asa. Karena, Chen Ye masih melangkah maju, diam dan tegas seperti biasa.
Long Xuan masih berjuang, dan kabut darah lebih tebal di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih tidak dapat mengambil langkah selanjutnya. Akhirnya, pupil matanya bergetar, dan ketika dia melihat sosok Chen Ye, dia berjalan melewatinya dan berjalan di depannya. 943 meter, Long Xuan. 944 meter, Chen Ye. 945 meter, Ling Longcheng. Keadaan pikiran Long Xuan terguncang, dan pada saat hatinya kendur, dia dikirim keluar dari Avenue of Ascension. Sebuah nama menyala di monumen pendakian, Long Xuan, 943 meter. Sangat mempesona, sangat cerah. Penonton bersorak untuknya, tetapi Long Xuan berdiri seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Zining menghela nafas, datang ke sisi Long Xuan, dan menepuk bahu Long Xuan dengan ringan. Long Xuan kembali ke akal sehatnya dan tersenyum pahit pada Zining, senior Zining. Zining menyemangati, kamu sudah sangat baik, anak itu sama sekali tidak sederhana, dan kamu tidak perlu terlalu frustrasi. Long Xuan menurunkan matanya, yang paling mengejutkan saya bukanlah bahwa dia lebih kuat dari saya, tetapi saat dia melampaui saya memiliki keinginan untuk menyerah, itu adalah tekanan pada garis keturunan saya, bahkan jika garis keturunan saya telah berevolusi. Tetap saja, tidak sebaik dia. Zining sedikit terkejut, dan menatap Long Xuan sambil berpikir. Long Xuan Dao, saya selalu bangga dengan garis keturunan saya, tetapi sekarang saya mengerti bahwa hanya mengandalkan garis keturunan tidak dapat menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tidak hanya garis keturunan, tetapi karakter dan kemauannya lebih baik dari saya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia datang jauh-jauh. Dia berada di alam Raja Dewa bahkan tulang akarnya baru berusia 20-an. Setelah berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya, jadi, jika saya ingin mengalahkannya, saya harus memiliki pikiran yang lebih kuat dan kemauan yang lebih kuat daripada dia. Zining tersenyum, para jenius tahun ini benar-benar lebih baik dari satu sama lain. Bab 1605. Namun, matanya beralih ke punggung Chen Ye, dan ada cahaya samar di belakang. Dulu ada punggung, seterang punggung Chen Ye, sehingga banyak orang jenius hanya bisa melihat punggung itu dan merasa kesepian. Punggung itulah yang membuatnya jatuh cinta untuk pertama kali dalam hidupnya, membuatnya terikat, dan membuatnya terpesona. Sosok yang terkubur di lubuk hatinya muncul di depan matanya lagi, dan ada jejak uap air di mata indah Zining. Melihat sosok yang secara bertahap tumpang tindih dengan punggung Chen Ye, Zining bergumam, adik laki-laki. Senior Zining, apa yang terjadi padamu? Ah, Zining tiba-tiba terbangun, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, sosok itu menghilang dalam sekejap. Di jalan Shengxian, hanya Chen Ye dan Ling Longcheng yang tersisa. Harus dikatakan bahwa garis keturunan Ling Longcheng dari ras iblis memang sangat tirani, darah iblis yang kuat seperti itu mungkin jarang bahkan di antara ras iblis yang sebenarnya. Tetapi, keheningan yang mematikan. Pada 951 meter, Chen Ye melampaui Ling Longcheng. Banyak orang merasa bahwa wajah mereka terbakar dengan rasa sakit. Mereka yang telah mengejek Chen Ye tidak memiliki wajah untuk terus menonton pertandingan, dan mereka semua meninggalkan lapangan. Orang-orang yang masih duduk di kursi sangat senang. Di antara mereka, meskipun ada banyak orang yang memandang rendah Chen Ye, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengejek. Sekarang, mereka telah menjadi pendukung Chen Ye, dan mereka merasa terhormat. Yang paling bahagia dari mereka adalah penonton yang tidak tahan dengan godaan Od dan bertaruh pada Chen Ye terlebih dahulu. Mereka benar-benar menjatuhkan rahang mereka karena tertawa. Ling Longcheng akhirnya mencapai batas dan menghilang di Avenue of Ascension. Monumen langit menyala, Ling Longcheng, 954 meter. Di jalan, hanya ada satu sosok yang terus bergerak maju. Sosok Chen Ye. Bahkan perwakilan dari sekte-sekte itu memandang Chen Ye dengan kaget. Mereka semua memiliki gagasan di dalam hati mereka yang tidak dapat mereka percayai. Mungkinkah Chen Ye benar-benar dapat mencapai puncak? Di antara mereka, yang paling bahagia adalah Wu Jixi. Menurut taruhan, sekte setan dapat memprioritaskan untuk mengundang Chen Ye untuk bergabung. Saya tidak tahu siapa yang memulainya, di tempat kompetisi besar saat ini, banyak sekali penonton yang meneriakkan nama. Chen Ye. Chen Ye, Chen Ye. Di kejauhan, wilayah kekuasaan Zhongmen wilayah barat. Beberapa senior tingkat abadi menatap Chen Ye, dan ada sedikit kejutan di antara alis mereka. Aku tidak menyangka tempat sampah seperti itu di Kunlun akan bisa melahirkan orang jenius seperti itu. Jika saya ingat dengan benar, Kunlun seharusnya dihancurkan oleh klan roh darah.
Berbicara secara logis, tidak ada orang yang kuat. Mereka tiba di Climbing Sky City lebih cepat dari jadwal beberapa bulan yang lalu, dan tentu saja mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ye di wilayah barat. Dan kota Tiancheng telah diisolasi dari sebagian besar berita dari dunia luar. Sebagai upaya terakhir, mereka secara alami tidak dapat menerima informasi dari dunia luar. Salah satu tetua Immortal Venerable berjubah hitam berkata, "Ngomong-ngomong, orang ini memiliki potensi luar biasa. Bahkan jika tempat kelahirannya tidak bagus, dia lebih baik dari bakatnya. Setelah akhir, kita bisa mencoba mengundang orang ini. Tidak peduli sekte mana yang mendapatkan putra ini, itu adalah hal yang baik untuk wilayah barat. Wilayah barat selalu terlalu lemah di benua Lingwu. Hanya kelahiran jenius top yang bisa memecahkan kebuntuan saat ini. Wilayah barat juga harus bangkit, yang merupakan alasan terbesar mengapa kami datang ke sini lebih awal." Orang-orang di belakang lelaki tua berjubah hitam itu juga mengangguk. Mata mereka panas dan serius. Tiba-tiba, seorang lelaki tua memikirkan sesuatu dan berkata, "Bagaimana jika Chen Ye ini tidak ingin bergabung dengan sekte kami di wilayah barat? Bagaimanapun, dengan bakatnya, kekuatan besar itu juga akan memperluas cabang zaitun kepadanya." Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyipit dan dia berkata dengan bangga, "Tidak peduli apa, kami akan memberi anak ini manfaat paling banyak selama dia mau kami akan memberikannya padanya. Jika dia masih menolak, dia memilih untuk bergabung dengan sekte lain." Pria tua berjubah hitam itu berhenti sejenak. Tiba-tiba, niat membunuh dilepaskan. "Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita akan membunuhnya. Bahkan jika dia luar biasa dan berbakat, kami tidak akan membiarkan dia tumbuh dewasa. Dengan kekuatan kita, bunuh dia tanpa ada yang memperhatikan." Terlebih lagi, kesombongan putra ini telah menyinggung terlalu banyak orang. Tidak ada yang akan memikirkan kita juga. Pada saat ini sebuah suara terdengar. Ledakan. 970 meter. Seluruh tubuh Chen Ye meledak menjadi awan darah, dan dia juga telah mencapai batasnya. Pada saat kabut darah muncul, Wu Yu, yang berada di samping Sui Huang, menggerakkan hidungnya, dan matanya yang tenang tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan. Dia berteriak kepada Sui Huang, "Sui Senior, saya ingin orang ini, berikan dia kepada saya." Ketika pembangkit tenaga listrik lain di langit mendengar kata-kata itu, mereka semua memandang Wu Yu. "Aku mendengar bahwa suasana klan darah terbuka, tapi gadis ini terlalu eksplisit, kan?" Meskipun gadis-gadis menyukai pria jenius seperti ini, tapi bagaimanapun, itu sedikit lebih pendiam. Hanya Sui Huang yang sedikit menyipit. Sebagai pejuang darah, dia paling sensitif terhadap darah. Dia tahu apa maksud Wu Yu. Darah Chen Ye sangat kuat. Wu Yu ingin melahap darah Chen Ye dan meningkatkan dirinya. Di Shengxian Avenue, Chen Ye gemetar di mana-mana, seolah-olah daging dan darahnya akan runtuh, tetapi dia masih mengambil langkah, 971 meter. Langkah ini langsung meninggalkannya dengan bekas luka. Malu sampai ekstrim. Jika bukan karena perlindungan 6 dewa dan raja, jika bukan karena darah reinkarnasi, jika bukan karena dia telah memurnikan darah roh harimau putih ke dalam sum-sum tulangnya, dia mungkin tidak akan mampu untuk bertahan. "Nak, keadaanmu saat ini tidak terlalu bagus. Bahkan Dewa Xiaoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Satu buruk, Chen Ye mungkin benar-benar mati di Avenue of Ascension." Tentu saja Chen Ye tahu situasinya saat ini, tetapi dia tidak menyerah. Jika orang biasa dapat mencapai posisi Chen Ye saat ini, dia akan sangat gembira, yang hampir merupakan rekor tertinggi dalam puluhan ribu tahun. Tapi Chen Ye masih tidak puas, bagaimana dengan rekor tertinggi dalam puluhan ribu tahun? Dia ingin menjadi orang pertama dalam seluruh sejarah mulai sekarang. Jadi, Chen Ye hanya berkata dengan ringan, "Saya berkata, tujuan saya adalah akhir, dan saya akan melakukannya." 980 meter, Chen Ye saat ini hampir menjadi pria berdarah. "Sepertinya aku tidak bisa berjalan." Xiaoyao Shenjun terdiam sejenak, lalu berkata, "Seharusnya aku menyarankanmu untuk berhenti, tapi aku tahu kamu tidak akan mendengarkan. Jika kamu ingin terus berjalan, bukan tidak mungkin, aku bisa membantumu." Mengandalkan kekuatan Xiaoyao Shenjun, menggunakan seni pedang Frost, seni pedang ruang waktu, dan dewa pembantaian Jinsa, tidak peduli seberapa kuat Ascension Dao ditekan, ia dapat langsung melangkah ke jarak yang jauh. Hanya melakukan ini, Xiaoyao Shenjun tidak dapat menjamin bahwa itu akan hilang. Namun, di hati Xiaoyao Shenjun, dia sangat menyukai Chen Ye, dan di sepanjang jalan, dia melihat bayangannya di Chen Ye. Jika tidak, dengan karakternya, jika Chen Ye tidak bisa memuaskan dirinya sendiri, dia bahkan tidak akan memperhatikan anak ini.
Karena itu, dia bersedia membantu Chen Ye, membantunya mencapai ujung Ascension Avenue, dan membantunya membangun Taoisme yang teguh.